dipersembahkan oleh Pemirsa, kecelakaan rombongan bus yang ditumpangi siswa SMK Lingga Kencana Depok, Jawa Barat menguak fakta betapa ngawurnya pelaksanaan study tour, acara perpisahan hingga wisuda sekolah. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan orang tua siswa untuk meladeni berbagai macam kegiatan yang sebetulnya tidak esensial bagi pendidikan siswa. Sayangnya, biaya mahal yang sudah dikeluarkan tidak setimpal dengan fasilitas dan pelayanan yang didapatkan karena pelaksanaannya kerap dikelola secara ngawur hingga merenggut nyawa. Benarkah kegiatan study tour dan sejenisnya adalah ajang cari uang bagi pihak sekolah, berkedok kegiatan tambahan? Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah kepada para oknum sekolah yang nakal? Apakah study tour atau kegiatan sejenis masih perlu tetap dipertahankan atau sebaiknya ditiadakan? Inilah kontroversi selengkapnya ngawurnya study tour. Bersama saya, Zilvia Iskan. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Bapak Mahmud, ayah dari Syahrul Ramadan, siswa SMK Lingga Kencana, korban selamat dalam kecelakaan bus Transputra Fajar. Selamat malam Pak Mahmud, terima kasih sudah datang. Kemudian juga hadir ada pengamat pendidikan Mas Indra Karismiaji. Mas Indra, selamat malam. Selamat malam Sylvia, apa kabar? Kabar baik. Kemudian di sebelah kiri saya sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Kang Dede Yusuf. Kang Dede, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada Koordinator Nasional JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Mas Ubaid Matraji. Mas Ubaid, terima kasih sudah hadir di Kontroversi Metro TV. Selamat malam. Dan juga bergabung lewat Zoom adalah Ibu Rosdiana, Ibunda almarhum Mahesha Saputra. Selamat malam, Ibu Rosdiana. Kami belum bisa mendengar suara Ibu. Boleh diulangi lagi, Ibu Rosdiana? Sudah bisa mendengar suara kami? Sepertinya audionya masih di mute, Ibu. Sudah bisa dibuka audionya? Baik, pemirsa, sambil menunggu koneksi dengan Ibu Rosdiana, saya akan ke Pak Mahmud terlebih dahulu. Pak Mahmud, sebelumnya kami dari tim Kontroversi Metro TV sekali lagi mengucapkan turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa anak Bapak dan juga korban lainnya. Yang ingin kami tanyakan, Pak Mahmud, sekarang bagaimana kondisi dari Syahrul saat ini, kondisi kesehatannya? Alhamdulillah sih Mbak, cuman tangan aja deh, rasa tangan masih nyeri. Soalnya kan dia dioperasi kan tuh. Karena pecah, retak gitu. Udah harus penyembuhannya lama deh gitu. Kalau fisik sih udah alhamdulillah kuat deh. Sudah kembali ke rumah sekarang? Kemarin siang udah pulang. Oke, lukanya di mana saja selain di tangan, Pak? Di pelipis dijahit nih, sebelah kiri jahit. Di sini bolong sebelah kuping belakang nih bolong dijahit. Gitu. Terus sama muka tuh suka bercak-bercak bekas kaca itu. Oh, kena kaca ya, serpihan kaca. Gitu. Oke. Kaca semua kayaknya rusak kayaknya, kaca semua. Berapa hari Pak dirawat di rumah sakit ya? 3 hari ya, 3 hari. Sekarang sudah kembali ke rumah, keadaannya sudah lebih baik Pak? Lebih baik. Oke, alhamdulillah. Pak, boleh diceritakan kepada kami pada saat peristiwa terjadi Sabtu malam ya Pak? Waktu itu Bapak pertama kali mendapat informasinya dari mana? Dari ponakan saya. Ponakan? Telepon saya. Mang, tuh Syahrul kayak mobil kecelakaan di Subang gitu kan. Nah, sontak tuh semua di rumah kaget semua kan. Udah pernah nangis deh semua dah. Terutama istri saya udah pingsan deh tuh.
Kita kan ada penyakit gula juga kan. Jadi pingsan tuh udah bingung. Telepon Sarul udah nggak bisa. Sebelahnya deh saya temannya Gerald nggak bisa juga. Udah pasrah kan. Nah nggak lama temannya telepon ke mamanya nih. Mama si Gerald selamat gitu. Tenang Temannya aja. ini satu kelas dengan Syahrul. satu Ada kelas. dalam bus juga. Sama dalam bus juga. Oke, Dia jadi- terpental juga, cuma dia aman. Oh. Pada memar aja kan. Jadi dia bisa dihubungin gitu. Mamanya ngubungin, Gerald selamat katanya. Nah, nanya keadaan Sarul gimana? Gerald lagi dicari, belum temu. Nanti dikabarin lagi ya. Pas dicari dikabarin ketemu. Telepon lagi mamanya, Mama Sarul selamat gitu. Nah, saya minta Gerald tolong di video call ya. Ayah mau ngomong, nah, video call tuh. Setelah video call, saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Muka udah darah semua tuh. Udah, ayah halo nggak kuat ya. Saya nggak kuat. Saya udah semua udah nangis semua. Udah lo tenang dulu. Ayah langsung menuju ke Subang saya bilang gitu. Gerald tutup video Gerald. Ayah udah nggak kuat lihat videonya. Udah. Pas gitu saya ngubungin teman saya tuh. Kita berangkat ke Subang langsung gitu. Saya berangkat berlima ke Subang. Gitu. Akhirnya ketemu di rumah sakit Rumah ya Pak? sakit. Udah ditangani, sudah di perubahan semua udah. Gitu. Pak Mahmud, hari ini kami membahas soal study tour-nya, evaluasi soal penyelenggaraan study tour atau kegiatan perpisahan atau wisuda. Boleh diceritakan kepada kami Pak, sebetulnya kegiatan ini itu bersifat wajib dari pihak sekolah atau sebetulnya pilihan Pak? Wajib. Wajib? Oh, wajib harus pergi semua. Karena itu kan perpisahan sekalian wisuda. Jadi mau nggak mau harus ikut semua. Karena kan di situnya ada wisudanya. Jadi perpisahan sekalian wisuda. Mau nggak mau harus ikut semua. Gitu. Apakah setiap tahunnya memang seperti itu Pak? Anak kelas 12 ya Pak? Kalau perpisahan itu sekaligus wisuda di luar kota? Itu kayaknya baru kali ini kayaknya. Baru kali ini kayak anak saya tuh. Biasanya hanya dilakukan di sekolah Di atau sekolah. di dalam kota? Biasa sih di luar kota. Biasanya di luar kota, tapi tidak perpisahan plus wisuda. Enggak kayaknya. Wisuda beda. Untuk anak SMP juga, dia kan di sekolah lain SMP itu perpisahan di Jogja beda itu. Wisuda itu hanya studi tour gitu. Perpisahan di sekolah gitu. Berarti mau tidak mau Pak ya harus ikut karena namanya juga wisuda ya Pak? Wisuda harus Jadi ikut tidak ada semua. pilihan? Nggak ada pilihan. Karena itu perpisahan sekalian wisuda. Jadi harus mau nggak mau harus ikut semua gitu. Tapi ada kata-kata wajib tidak Pak dari sekolah? Saya dengar sih harus ikut semua gitu. Orang tua dikumpulkan dulu Pak sebelum pergi? Itu kayak istri saya yang ikut rapat deh. Ada rapat orang tua dulu ya di Kayak sekolah ya? orang tua. Itu rapat untuk sosialisasi atau meminta persetujuan orang tua Pak? Kayaknya gitu. Keduanya ya, sosialisasi keduanya. sekaligus Kayaknya meminta itu. persetujuan orang tua. Ya. Oke. Biayanya betul 800.000 ya Pak? Iya, saya dengar di situ begitu. Apakah itu biaya itu harus dibayar full sebelum pergi atau bisa dicicil Pak? Dicicil. Bisa dicicil ya? Dicicil bisa. Oke, baik. Nanti saya akan kembali lagi ke Pak Mahmud. Saya ingin Baik, tanya Pak. dulu pendapat dari Kang Dede sambil menunggu tersambungnya dengan narasumber yang lain, yaitu Ibu Rosdiana, ibu dari salah satu korban juga. Kang Dede, ketika mendengar adanya kewajiban dari pihak sekolah, kegiatan perpisahan plus wisuda, sebetulnya dalam aturan Kemendikbud atau aturan Dinas Pendidikan setempat, adakah yang sifatnya wajib seperti ini, perpisahan wisuda dilakukan di luar kota dan bersifat wajib? Nggak ada ya. Jadi ini kan sama seperti kalau ada yang mengatakan wisuda itu mulai dari TK saja sudah harus pakai toga dan sebagainya. Sebenarnya itu hanya apa ya? Hanya ritual budaya yang biasa dilakukan sekolah, tapi tidak ada korelasinya dengan pendidikan itu sendiri. Jadi kalau yang namanya wisuda, ya wisuda saja bisa dilakukan di sekolah. Kalau yang namanya studi tour ini yang kita masih cukup perdebatkan ya, output untuk pendidikan itu konteksnya apa? Kalau karya wisata, kita harus berbicara jelas. Target karya wisata itu adalah kepada daerah tujuan yang memang di situ bisa melakukan project based sosial ataupun juga melakukan pendalaman materi dan sebagainya. Kalau yang terjadi saat ini yang kebanyakan beredar, itu lebih kayak jalan-jalan malah.
seperti kayak liburan. Sering yang saya dengar itu misalnya dari satu sekolah di Jakarta, study tour-nya harus ke Bali. Dan tentu akhirnya karena berbagai faktor, harus pembiayaan dan lain-lain, komite sekolah digerakkan, lalu kemudian juga pembiayaan dibebankan kepada orang tua, yang mungkin kadang-kadang memberatkan. Masalahnya adalah dalam kondisi yang wajib tadi, padahal nggak ada hubungannya sama sekali dengan dunia pendidikan. Secara aturan juga tidak disebutkan wajib ya, Kang Dede? Saya tidak pernah melihat ada Permendikbud khusus tentang study tour ataupun wisuda. Wisuda sih pasti di setiap sekolah ada, tapi wisuda yang sambil study tour itu menurut saya tidak pernah ada itu seperti itu. Ini biasanya kerjaan sekolah saja, inisiatif dari sekolah untuk melakukan seperti ini? Ya boleh dikatakan ini kayak budaya yang sudah lama, bahkan mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun terjadi, namun belum ada aturan main yang jelas. Jadi akhirnya persepsi tiap-tiap sekolah itu beda-beda. Sering kali saya mendengar ada yang melakukan study tour itu benar-benar ya tur ke museum, ke kebun binatang, ke tempat-tempat yang berkaitan dengan historical atau dunia pendidikan gitu ya. Bukan ke zona wisata. Beda kalau ini adalah SMK pariwisata, maka study tour-nya ke zona wisata. Nah ini kan korelasinya adalah tergantung dia SMK-nya bagian apa. Kalau misalnya SMK-nya adalah tata boga misalnya, ya study tour-nya bukan ke zona wisata, tetapi ke misalnya daerah penghasil makanan tertentu dan yang lain-lain. Menurut saya kembali lagi ini korelasinya adalah apakah untuk pendidikan atau hanya untuk jalan-jalan. Baik, Mas Indra, menurut Anda kalau misalnya memang tidak wajib, tapi kenapa ya banyak sekolah yang masih menyelenggarakan itu? Motifnya apa? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di kontroversi. Mas Indra, kalau memang tidak wajib kegiatan tambahan seperti study tour, perpisahan atau wisuda di luar kota, kenapa ya masih banyak sekolah yang menyelenggarakannya? Jadi satu hal yang harus kita luruskan, yang namanya study tour atau field trip itu sebetulnya adalah kegiatan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Itu yang kita sebut dengan experiential learning. Jadi merasakan langsung bagaimana hal-hal yang mereka pelajari di kelas pakai buku atau bahkan pakai YouTube, itu kan beda dengan misalnya anak yang nggak pernah lihat Monas, datang ke Monas, naik ke atas, itu akan punya rasa yang berbeda. Jadi itu yang disebut sebagai field trip, ya kan, karya wisata, dan itu di seluruh dunia menjadi satu bagian dari proses pendidikan. Semuanya di situ. Nah, problemnya di Indonesia, kenapa sering menjadi keluhan masyarakat? Karena terus terang ini, tadi juga sudah disampaikan, lebih berat sepertinya ke komersialnya daripada urusan pendidikannya. Dan itu sebetulnya diawali dengan, kalau saya bicara dengan beberapa kepala sekolah negeri ya, problemnya adalah mereka harus hidup dengan yang namanya dana BOS. BOS itu singkatan dari bantuan operasional sekolah. Jadi pemerintah, legislator kita tahu itu cuma bantuan. Tapi yang namanya bantuan itu di Indonesia dipaksa untuk menjadi biaya. Jadi kan kurang. Nah, banyak sekolah-sekolah ini berupaya untuk kreatif, ya kan, bikin kegiatan-kegiatan yang akhirnya memberatkan orang tua, mulai dari jualan seragam, terus ada seperti ini study tour, ada perpisahan, ada tadi beli toga segala macam, yang selalu alasannya kalau kita nggak gini Pak, kita gimana nutupin biaya yang ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Itu sempat ada yang mengaku seperti itu ya, Mas Indra? Banyak. Kalau kita bicara ke semua sekolah negeri, alasannya pasti itu baru dari angkanya. Berarti betul ya modusnya cari uang? Oh iya,
Jadi memang saya katakan faktanya di Indonesia lebih besar urusan untuk bagaimana mendapatkan biaya dari masyarakat daripada untuk urusan mendidiknya. Nah, tadi Kang Dede juga mengatakan ini lebih banyak jalan-jalannya daripada sebetulnya apa hasil dari study tour itu. Nah, kalau saya sih merasa sebetulnya kita kembalikan lagi penanggung jawab urusan mencerdaskan kehidupan bangsa ini siapa? Ya. Ya kan? Oke. Kalau kita juga lihat Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, menteri yang bertanggung jawab urusan pendidikan itu Menteri Pendidikan Nasional. Kenapa hari ini pun nggak ada datang wakil dari Kemendikbud? 125.000 orang loh karyawan di Kemendikbud, masa ngirim satu orang ke sini aja bicara ke publik nggak bisa? Kami sudah berusaha mengundang Nah, perwakilan dari Kemendikbud, tapi memang katanya belum bisa hadir. Mas Indra, nanti kita sampaikan lagi ya. Mas Indra ditahan dulu, saya akan sekarang ke Ibu Rosdiana. Selamat malam, Ibu Rosdiana. Selamat malam, Mbak. Baik, Ibu Rosdiana, sekali lagi kami dari Metro TV mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Mahesha. Semoga Mahesha mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Rosdiana sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit bersama kami di Metro TV. Ibu, kami ingin mengetahui dengan adanya peristiwa ini, menurut Ibu, apa yang harus dievaluasi? Apakah kegiatan seperti perpisahan, wisuda, atau study tour di luar kota itu menurut Ibu perlu untuk tetap dipertahankan? Enggak juga, Mbak. Menurut saya enggak mesti keluar kota. Di ruangan sekolah juga bisa. Tidak perlu dipertahankan ya, Bu. Faktor utamanya apa, Ibu? Karena keselamatan? Ya, keselamatan penting. Baik. Bagaimana dengan biaya yang dituntut oleh sekolah untuk dikeluarkan? Apakah ini memberatkan orang tua, Bu? Memberatkan. 800.000 ya, Bu, biayanya. Dan kami dengar Mahesha juga sampai kerja, sampai menjadi kuli angkut pasir ya, Bu, untuk membantu memenuhi biaya itu? Sebenarnya bukan membuat biaya, dia cuma buat bekal jadi di sana, jajan di sana. Supaya ada uang jajan untuk di sana ya. Tapi harga 800.000 itu sudah ditentukan oleh sekolah, Ibu? Ya, sudah. Apakah diberitahu 800.000 itu untuk apa saja? Sudah sih, untuk hotel, makan, pokoknya semua udah di situ, Mbak. Oke. Apakah ini bersifat wajib, Ibu? Ya, memang harus katanya sih, mau jalan aja langsung harus sudah lunas gitu. Oke. Berarti Bu, dengan adanya kejadian ini, Ibu merasa harusnya dievaluasi ya kegiatan-kegiatan di luar kota seperti ini? Iya, maksudnya lebih baik gitu diinin dulu di pending ya, di pending dulu supaya tidak terjadi kesalahan seperti ini lagi Bu gitu. Oke. Ibu ketika berpergian itu apakah masih sempat berkomunikasi dengan Mahesha? Sempat, ya dia mau pasti perjalanan, berjalan, dia komunikasi, tapi terakhir komunikasi waktu sore pukul jam 4:30, waktu dia sudah wisata ke Pelabuhan Ratu, dia lagi makan, kata istirahat, saya WA, atau dia udah jalan pulang, kata dia belum Bu, ini masih makan, kalau jalan pulang, baru habis makan baru jalan pulang. Oke, berarti itu komunikasi terakhir dengan Mahesha ya, Bu? Oke. Baik, kalau begitu Ibu Rosdiana, kami tahu sekarang di rumah sedang ada tahlilan, Bu ya. Kalau begitu kami tidak akan berlama-lama. Terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Sekali lagi Ibu Rosdiana terima kasih dan sekali lagi kami turut berduka cita atas berpulangnya Mahesha. Ya, terima kasih. Baik, saya akan kembali lagi sedikit ke Pak Mahmud. Pak Mahmud,
Jadi setelah itu berangkatnya hari Jumat, Iya. wisudanya itu hari Sabtu, Malam-malam Sabtu. malam Sabtu. Malamnya. Oke. Berarti hari Jumat malam begitu Iya, ya Pak? Jumat malam. Jumat malam, kemudian besoknya itu pergi jalan-jalan. Jalan-jalan. Oke, berarti memang ada unsur jalan-jalannya di sini ya, Mas Indra dan Kang Dede ya. Tapi saya dengar tadi ke Pelabuhan Ratu. Apa benar? Enggak, Tangkuban Perahu. Gunung Tangkuban Oh, Perahu. Tangkuban Perahu. Itu Jalan, ya. maksudnya Gunung Tangkuban. Tangkuban Oke, Perahu oke. ya. Tangkuban Kemudian dari situ pergi ke tempat makan. Tadi Bapak sempat cerita sebetulnya Syahrul sudah bilang ya ada bau-bau Nah, itu mau berangkat. sebelum berangkat. Saya mau Pulang. mau berangkat pulang. Ada bau-bau apa Pak? Bawa sangit gitu. Kayak Di mobil ya? ada mobil. Kayaknya kopling itu, apa rem kampas kayak itu. Jadi belum lama setelah jalan mobilnya itu langsung tabrak ya Pak? Nah, setelah jalan kira-kira 5 menit, anak saya sempet duduk di tengah kan tuh. Belah kiri dia sempet jalan ke depan. Depan tuh dia mau rencananya mau buka HP. Ada online kan dari apa namanya daftar Universitas, mau daftar kuliah ya. online, pas mau buka online di belakang remblong gitu Oh, kan. ada teriak-teriak. Oh, teriak-teriak, waduh, mobil kenceng tuh. Anak saya langsung begini duduk tuh, pasrah. Udah pasrah, anak saya udah pasrah, dia cerita anak saya udah pasrah. Ceger, hajar tiang listrik. Tuh anak saya udah hilang dah tuh. Nggak sadar Pak sadar ya. dah. Oke, baik. Mas Ubaid, tadi kita sudah mendengar ya 800.000 biayanya, dan saya akan langsung tampilkan di sini, kami mengambil kutipan bahwa dari Kepala Sekolah SMK Lingga Kencana itu sempat menjelaskan 800.000 itu itemnya apa saja sih, biaya untuk apa saja sih, boleh ditampilkan teman-teman. Jadi menurut Kepala SMK Lingga Kencana, rincian dari biaya 800.000 itu diperuntukkan ada item, ini dia 600.000 disepakati sekolah dan travel untuk transportasi dan penginapan, 100.000 untuk administrasi kepanitiaan, bahkan di situ katanya include 100.000 adalah sedikit kami berikan transport buat guru. Jadi ini kita harus konfirmasi dulu ya nanti ke pihak yayasan, apakah memang dari biaya siswa ini sekaligus juga untuk biaya memberangkatkan guru-gurunya. Apakah guru-gurunya tidak perlu bayar karena sudah mencakup ini? Tapi pertanyaannya Mas Ubaid, karena sudah ada juga dari pihak travel yang bersuara bahwa memang ada indikasi ini adalah modus cari uang dari pihak sekolah. Apakah itu juga yang dipantau oleh JPPI selama ini? Jadi jelas ya, ada banyak laporan dari sekolah, dari masyarakat juga, itu satu sekolah itu bisa ditawari oleh banyak vendor travel. Dan masing-masing vendor itu memberikan margin yang beda-beda. Artinya vendor travel itu ambil keuntungan yang juga ada bagian untuk sekolah juga gitu. Nah, kenapa kemudian sampai salah ngambil vendor, katakanlah sampai misalnya bisnya kirinya nggak diperpanjang dan seterusnya. Masyarakat juga menduga jangan-jangan sekolah memang ngambil vendor yang lebih murah gitu kan, sehingga keuntungan pihak sekolahnya lebih besar gitu, tanpa memikirkan keselamatan anak-anak gitu. Jadi yang namanya katanya ada modus cashback buat pihak sekolah, atau misalnya pihak sekolah ingin mengambil keuntungan lebih, makanya harganya ditinggikan, jadi bebannya kepada siswa, itu betul terjadikah? Itu jelas itu, jelas terjadi itu ya. Dan itu di banyak sekolah, itu kejadiannya memang seperti itu gitu. Dan masyarakat juga tahu, angka 800.000 begitu ya, itu jelas di banyak sekolah. Di sekolah Pak Mahmud ya, itu wajib ya kan. Di sekolah lain itu bayarnya wajib. Jadi mau ikut, nggak ikut, wajib bayar gitu. Jadi bayarnya wajib. Ikut nggak apa-apa, nggak ikut nggak apa-apa, tapi bayarnya wajib. Lah terus gimana? Masa nggak ikut suruh bayar gitu kan? Lah apa motivasi nggak ikut suruh bayar kalau nggak soal cuan gitu kan? Dan kalau misalnya boleh diangsur misalnya kan, kalau nggak lunas itu ijazahnya ditahan. Ya, itu kejadian. Ditahan, banyak sekali itu. Gitu loh. Itu makanya tadi saya mengatakan ya, selama tidak ada aturan yang jelas dan tegas terkait masalah karya wisata, study tour atau wisuda ini, akhirnya interpretasinya menjadi berbeda-beda. Dan mungkin tidak semua sekolah
ingin melakukan yang namanya pencarian pendanaan seperti itu. Ada juga sekolah-sekolah swasta yang baik dan bagus yang mungkin juga tidak melakukan itu. Tetapi inti utamanya adalah ketika sebuah peraturan ini tidak jelas atau gray area, akhirnya mestinya field trip menjadi jalan-jalan, inilah yang menurut saya harus kita perbaiki. Kalau menurut Mas Ubaid, aturannya yang tidak jelas, masih ada gray area, atau memang oknumnya aja yang nakal, cari-cari celah? Boleh dijawab nanti, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh banyak sekali yang di WA, tolong dilunasi atau diangsur. Kalau tidak diangsur, sampai tidak akan dapat nomor ujian. Ini muridnya, Pak. Harusnya mereka memberikan surat tertutup kepada orang tua. Murid diintimidasi. Ini salah, sudah salah. Kita sudah mengeluarkan banyak edaran, imbauan, bahkan ini segera kita kembali lagi menegaskan tentang sekolah bebas pungutan dengan redaksi apapun, dengan diksi apapun yang mengarah pada adanya pungutan yang ada di satuan pendidikan. Nah, sumbangan, bantuan yang dilakukan oleh komite betul-betul harus atas dasar sukarela. Tidak ada yang boleh mewajibkan. Oke, Mas Ubaid, jadi masalahnya itu adalah aturannya yang memang tidak jelas, masih ada gray area, atau memang dasar ada oknum sekolah yang nakal, plus pengawasan yang buruk? Jadi dari sisi aturan memang nggak ada gitu kan. Karena nggak ada aturan ya silakan sekolah atau oknum di sekolah itu bisa ugal-ugalan gitu. Akhirnya pada berimprovisasi seenaknya ya? Iya gitu. Nah itulah yang memberatkan orang tua gitu. Jadi yang memberatkan orang tua adalah kenapa sekolah ini kemudian menjadi lahan bisnis gitu ya. Entar bisnis seragam, entar lagi bisnis wisuda, entar lagi bisnis studi tour, buku, textbook dan seterusnya gitu loh. Jadi urusannya sekolah ini kenapa tidak pada urusan yang benar, bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa, literasi kita masih terburuk sedunia gitu kan. Bukan ke situ, tapi kenapa kemudian dikit-dikit bayaran, itu yang memberatkan orang tua gitu loh. Belum lagi apakah orang tua kita ini mampu bayar atau enggak gitu. Lah pertanyaannya mana peran pemerintah, tanggung jawab negara di mana. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada aturan itu harus jelas gitu. Jangan misalnya tidak boleh diwajibkan gitu. Kalau tidak boleh diwajibkan, ini juga jadi celah juga gitu. Contoh misalnya di daerah Banten misalnya, itu sudah ada peraturan tidak boleh mewajibkan wisuda misalnya. Tapi masih banyak di daerah saya di Banten wisuda sekolah gitu. Karena peraturannya tidak boleh mewajibkan wisuda. Yang benar adalah wisuda dilarang. Jadi mestinya peraturannya begitu wisuda dilarang gitu. Diksinya pun ini harus rancu jelas, ya. Gitu. Lah wisuda dari TK pakai toga tadi Kang Dede sebutkan. Manfaatnya apa gitu. Kalau jelas kegiatan nggak ada manfaatnya dilarang gitu. Karena itu memberatkan orang tua gitu ya. Jadi diksi pun kadang dijadikan celah. Iya, bagi sekolah celah gitu. Suka mengartikan sendiri saja ya. Mas Indra, kalau begitu apa solusinya? Kita sudah melihat bahwa ada yang mengatakan sekolah jangan sewa bus sendiri. Kemudian ada juga surat edaran dari kepala daerah yang sudah mengatakan menghimbau, memang belum sampai melarang ya, menghimbau bahwa itu tidak perlu dilakukan di luar kota. Apakah itu cukup, Mas Indra? Kita ini dalam fase bukan lagi cukup untuk mengganti genteng yang bocor. Kita harus renovasi total rumah kita harus revisi sistem pendidikan nasional kita. Karena faktanya mungkin ini salah satu negara di dunia di mana sekolah, institusi pendidikan jadi tempat dagang.
Negara lain nggak ada yang sekolah itu jadi tempat dagang. Semua itu kalau sekolah negeri memang sudah dibiayai oleh pemerintah, yang sekolah swasta itu biayanya jelas. Jadi misalnya kalau dia memang membayar itu setahun sekian, itu nggak ada lagi, oh beli seragam, oh beli buku, oh wisuda, oh beli toga, oh study tour. Nggak ada yang dalam tanda kutip itu jadi dagangan. Itu yang menjadi problem kita. Tadi Mas Ubay udah mengatakan, kita mutu pendidikannya yang terburuk di dunia, membaca saja kita levelnya di functionally illiterate, tapi di sekolah isinya orang dagang semua. Tadi dikatakan juga dapat tawaran dari perusahaan bus inilah, travel itulah, kan berarti memang sekolah-sekolah kita ini menjadi marketplace. Ini kan nggak benar. Nah itu yang harus kita kembalikan lagi. Satu-satunya cara kita harus merenovasi total rumahnya. Sistem pendidikan nasional kita harus kita renovasi. Bukan hanya dengan bikin aturan inilah. Kayak hari ini saya lihat sudah beberapa dinas pendidikan mengeluarkan aturan tidak boleh ada study tour. Wah itu juga dari sisi pendidikannya sangat rugi sekali kalau ada anak yang tidak merasakan pengalaman belajar di tempat yang asli, kan begitu. Tapi kan definisi study tournya harus benar ya. Harus bukan jalan-jalan, tapi bukan jalan-jalan dibalut study tour ya. Ada sebuah karya wisata kan gitu. Jadi wisatanya boleh tapi ada karyanya. Oke, baik. Kang Dede, kalau kata Mas Indra bukan lagi memperbaiki genteng yang bocor, tapi memang harus renovasi total rumahnya. Ya, itu nanti di pemerintahan baru harus kita pikirkan. Gitu ya. saya langsung aja pengen spesifik. Saya harus berpikir apa yang dialami oleh Ibu tadi, Rosdiana, Ibu dan juga Pak Mahmud ya. Bagaimana jika kita kehilangan anak kita pada saat sekolah? Berat. Maka yang harus kita lakukan saat ini adalah menspesifikkan. Saya tertarik dengan kata Bang Indra tadi, karya wisata yang mana? Nah, ada sebuah daerah, saya baru tadi pagi dikasih tahu oleh Ketua Komisi, Purwakarta itu membuat sebuah aturan main. Karya wisata itu tidak boleh keluar dari zona kabupatennya. Jadi nggak ada yang loncat ke kabupaten lain. Ya, nanti saya tolong dikoreksi kalau saya salah. Sehingga yang dilakukan adalah kunjungan-kunjungan ke destinasi-destinasi yang berkaitan sama pendidikan tadi. Ada museumnya, mungkin ada hal-hal lain. Lalu di sana melakukan project base. Misalnya datang ke sebuah desa wisata. Di sana dilihat, kira-kira desa wisata ini permasalahannya apa sih? Oh, mungkin kurang media sosialnya, mungkin airnya kurang. Si anak-anak itu dilatih untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Itu namanya karya. Di samping wisatanya tentu adalah field trip-nya, ya kan? Nah menurut saya apabila semua daerah ini memberikan satu katakanlah pesan yang sama, maka daerah zona wisata di daerahnya sendiri hidup. Tanpa harus menggunakan kendaraan yang berjarak sampai ratusan kilometer. Karena arealnya hanya di dalam satu kabupaten. Seperti misalnya Depok. Di Depok itu banyak sekali daerah-daerah yang bisa dijadikan tujuan. Saya kemarin baru saja live juga dengan salah satu radio. Ada seorang warga yang mengatakan, Pak Dede kalau bisa diatur sedemikian rupa. Saya tinggal di Tanjung Priuk. Masa karya wisata studi turnya ke Bali? 3 juta. Pasti berat orang tua. Jadi hal-hal ini yang kemudian menurut saya kita harus fokuskan pendidikan kita mau kemana dengan yang namanya field trip atau studi tour tadi. Jadi Kang Dede tidak perlu dilarang tapi diatur dengan tegas. Ya, makanya perlu ada peraturan main. Yang peraturan main tadi tidak abu-abu. Tidak diwajibkan berarti sunnah dong kira-kira. Nah ini yang harus kita benar-benar kita cari mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita lihat landasannya jangan sampai sekolah itu jadi tempat dagang itu loh. Itu yang harus kita buang jauh-jauh. Jadi kalau kita bicara tadi saran Kak Dede misalnya tidak keluar dari kabupatennya. Itu peran anggaran pendidikan harus jalan di situ. Jadi jangan lagi terus minta orang tua. Itu akan berdampak menjadi tempat dagang. Itu yang terjadi sekarang. Memang ada apa sih dengan anggaran pendidikan kita sampai sekolah jadi tempat dagang, Kang Dede? Apakah selalu kurang? Baik, ini orang selalu mengatakan amanat daripada Undang-Undang Dasar kita adalah 20% anggaran pendidikan. 20% itu harus dilakukan di APBN dan di APBD. Ya kan?
Nah, dalam realitanya 20% ini kalau kita anggap saja 3.000 triliun itu berarti ada sekitar 600 triliun. Dari 600 triliun itu terbagi menjadi alokasi biaya pendidikan dan fungsi pendidikan. Nah, yang biaya pendidikan ini yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya 98 triliun. Sisanya yang 500 sekian triliun kepada fungsi pendidikan. Ada kementerian, lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan. Termasuk turun ke daerah yang namanya DAU dan DAK transfer daerah. Nah, di transfer daerah itu dianggap oleh pemerintah daerah bisa dijadikan 20%-nya pendidikan daerah. Sehingga akhirnya daerah banyak yang tidak menambahkan anggaran APBD-nya untuk 20%. Nah, inilah yang kemudian kami melihat apa yang dikatakan tadi oleh Mas Indra bahwa ya kalau bos ini seperti sekarang ini tentu akan berat bagi sekolah. Baik. Mestinya dari yang 600 triliun tadi paling sedikit 30% sampai 50% itu dikelola oleh Kementerian Pendidikan untuk mengcover yang hal-hal yang seperti ini. Baik, sekali lagi kami sudah mengundang perwakilan dari Kementerian Pendidikan, tapi belum bisa hadir untuk kesempatan ini. Jadi nanti ada kementerian ya mungkin. nanti kita akan cari kesempatan lain. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan mudah-mudahan akan ada solusi yang bisa dikeluarkan setelah adanya peristiwa demi peristiwa yang tidak mengenakan seperti ini. Sesaat lagi pemirsa. Dipersembahkan oleh Tidak hanya persoalan keselamatan dan juga kelayakan transportasi bus pariwisata yang menuai sorotan, tapi ini juga sekaligus membuka borok ngaurnya tata kelola, study tour, atau berbagai tambahan biaya lain yang sering dibebankan sekolah kepada orang tua. Jadi kalau menurut Pak Mahmud, apakah biaya-biaya yang tidak penting, apakah itu study tour, wisuda, perpisahan sebaiknya dilarang dengan tegas atau diatur? Diatur. Karena Bapak masih melihat sebetulnya kalau diatur dengan jelas bisa jadi ada manfaat yang baik ya Pak? Ya, betul. Pak, pesan untuk pihak sekolah Pak? Ya, kalau bisa, kalau masalah perpisahan itu kalau bisa nggak usah jauh-jauh lah. Di gedung aja atau yang terdekat lah. Di gedung nggak usah jauh-jauh gitu ya. Kan lebih jaga keselamatan kan kita. Kalau perpisahan atau wisuda itu lebih baik sewa gedung kan, itu lebih baik daripada jauh-jauh jalan-jalan gitu, nggak ada manfaatnya kan. Kalau di gedung kan kita jaga keselamatan gitu. Oke. Dan tidak perlu membebankan biaya-biaya yang tidak perlu ya Pak ya ke orang tua ya. Mas Indra, kalau begitu solusinya apa? Sekalian dilarang, diatur, atau pengawasannya yang diperketat? Yang pertama kita harus menuntut kewajiban konstitusional dari mereka yang kita percaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan tidak hadirnya mereka hari ini kan juga tanda tanya besar. Apa mereka ini cuci tangan, merasa bukan tanggung jawabnya, padahal urusan pendidikan itu adalah tanggung jawab mereka. Jadi harus kita kejar ini sebetulnya peran pemerintah yang punya tanggung jawab ini sampai di mana. Jangan sampai mengelola pendidikan dengan mekanisme pasar. Cuman dilempar aja, ini namanya neoliberalisme pendidikan. Dan itu yang terjadi. Dan solusinya buat saya, kebetulan juga sudah masuk ke prolegnas, untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, mudah-mudahan di periode yang baru nanti, legislator yang baru nanti, bisa segera itu disusun, termasuk hal-hal seperti ini. Jangan lagi menjadikan institusi pendidikan, baik itu sekolah, kampus, jadi tempat dagang. Hentikan itu. Oke, Mas Ubaid, solusinya apa Mas Ubaid? Ya, jadi solusinya kita fokus ya, jadi belajar itu fokus, tidak kemana-mana. Tidak seperti studi tour ternyata nggak ada studinya gitu ya. Jadi kita fokus saja dalam konteks mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian Human Development Index kita juga terpuruk. Kita fokus soal literasi, numerasi, soal sains gitu ya. Dan kemudian juga bahwa amanat Undang-Undang 45, pasal 31, Undang-Undang Sisdiknas ya, pasal 34 itu jelas. Sekolah itu bebas biaya.
Yang membiayai adalah pemerintah. Lalu kenapa masih banyak bayar ini dan itu gitu? Dan kalau tidak bayar ada disanksi lagi, ditahan ijazahnya. Iya, jadi itu yang memberatkan orang tua. Jadi kita balikkan ke amanah konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Sisdiknas, sekolah bebas biaya gitu. Lalu kita juga mengharap ketegasan dari pemerintah. Semua jenis pungutan itu nggak boleh, haram hukumnya. Itu diharamkan oleh konstitusi kita. Gitu. Baik, dan kita butuh DPR untuk mengawasi pemerintah ini, Kang Dede. Bagaimana, Kang Dede? Siap, pokoknya kalau sudah dikatakan oleh Pak Indra, kita harus siap. Saya mungkin konteksnya ada dua ya. Studi tour menurut hemat kami, itu rubah menjadi karya wisata yang aturan mainnya jelas. Kedua, memang komponen pembiayaan ini kita harus pahami dulu dan harus jelas dulu. Apa yang disebut dengan bebas biaya dan apa yang disebut dengan biaya. Di SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi. Saat ini sekarang tadi baru saja siang kami membentuk panja pembiayaan pendidikan. Sehingga kita bisa tahu komponen pendidikan tuh sekarang ini berapa sih? Bos ini cukup apa enggak sih? Dan seterusnya. Nah ini yang akan kita harapkan menjadi legacy pada next government. Supaya jelas kalau mau mengalokasikan pembiayaan itu enggak separuh hati tadi. Sehingga akhirnya terjadi tambahan-tambahan lain. Itu aja. Baik, kalau begitu terima kasih Kang Dede, Mas Ubaid, Mas Indra dan juga Pak Mahmud. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Kita harap kita bisa belajar dari peristiwa ini, akan ada perbaikan-perbaikan dan tidak terjadi lagi peristiwa serupa. Terima kasih Bapak-Bapak. Pemirsa, demikianlah Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar mewakili rekan-rekan bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV